Oke, untuk presentasinya sudah muncul ya. Sudah. Oke, kita akan mulai. Nah, pada webinar kali ini kita akan mempelajari terkait strategi memilih saham yang baik. Nah, apa saja yang harus disiapkan sebelum investasi? Nah, ini kemarin sudah kita pelajari terkait money, mind, kemudian metode. Nah, ini harus saling berkesinambungan. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari terkait ini ya, metode. Nah, kita akan mempelajari terkait metode. Nah, di sini ada dua metode utama yang banyak digunakan, terutama di seluruh dunia ya. Kalau untuk metode foreign flow, kemudian metode broker summary itu hanya digunakan di Indonesia. Jadi di negara lain itu tidak ada untuk analisa itu. Apa yang kita kenali sebagai analisa melihat pergerakan asing ataupun melihat bandar di luar negeri itu tidak ada. Jadi yang digunakan secara global itu hanya dua analisa, yaitu fundamental dan teknikal seperti itu. Nah, kita akan mempelajari lebih dalam terkait dua analisa ini. Nah, tapi kita akan mempelajari dasarnya dulu. Nah, mengapa diperlukan analisis fundamental? Nah, masing-masing sektor industri itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Nah, mereka itu punya siklus bisnis yang dapat menentukan kinerja dari perusahaan yang tercatat. Nah, sebagai contoh itu ada perusahaan tercatat yang memiliki arus kas yang lancar setiap harinya dan memiliki utang jangka pendek berupa utang beban bahan mentah dalam jumlah besar, namun memiliki kinerja yang sehat. Nah, ini ada beberapa perusahaan ya yang seperti ini. Kemudian ada juga perusahaan yang memiliki pendapatan tergantung dari kelanjutan dan pembayaran dari proyek yang dimiliki di akhir tahun, sehingga kinerja per kuartalnya itu seperti kurang sehat, padahal memiliki kinerja yang sangat positif. Setiap perusahaan itu memiliki keunikan dari kinerja bisnis dan keuangannya sendiri. Nah, untuk itu sebaiknya calon investor itu perlu memahami analisis fundamental sebelum berinvestasi saham perusahaan tercatat. Nah, jadi seperti yang sering kita diskusikan di grup, bahwa setiap industri itu memiliki perbedaan masing-masing, memiliki siklusnya masing-masing. Nah, semisal kita tahu seperti perusahaan-perusahaan kontraktor BUMN seperti Adikarya, terus Waskita, terus Wika, PTPP. Nah, mereka itu mungkin dari laporan keuangan nampak tidak sehat ya, tapi sebenarnya perusahaannya itu masih sehat karena memang sistem dari perusahaan-perusahaan kontraktor itu mereka lebih menekankan kepada nilai proyek. Jadi semisal dia mendapat nilai proyek yang banyak, artinya perusahaan itu memiliki potensi keuntungan yang besar di masa depan, walaupun keuntungan itu belum terrealisasi sekarang. Jadi realisasinya setelah proyek berakhir atau mungkin dicicil di akhir tahun atau konsorsium seperti apa. Nah, itu nanti tergantung dari isi dari ini ya, proyeknya itu sendiri, perjanjian proyeknya itu sendiri. Nah, terus ada juga perusahaan-perusahaan yang tergantung dengan siklus seperti perusahaan-perusahaan mall. Nah, perusahaan mall itu biasanya dia harganya mulai bergerak naik ketika hari-hari besar, misal mau Natal dan Tahun Baru, kemudian waktu mau Hari Raya Idul Fitri, terus ketika masa-masa ini ya, tahun ajaran baru seperti itu, kemudian pada saat Imlek lah itu mereka kebanyakan harganya mulai bergerak di fase-fase semacam itu. Kemudian ada perusahaan tambang, kemudian perusahaan migas. Nah, itu mereka biasanya mulai bergerak di akhir ini ya, akhir Oktober sampai Desember biasanya dia ada pergerakan. Di November biasanya terjadi penurunan, kemudian dia mulai bergerak lagi Desember,
dan Januari mulai bergerak. Kemudian dia mulai terjadi penurunan lagi. Jadi siklusnya seperti itu. Nah, kenapa kok seperti itu siklusnya? Nah, karena yaitu tadi perusahaan tersebut kan bergantung dari supply and demand. Nah, kebetulan perusahaan-perusahaan migas, terus perusahaan-perusahaan energi seperti batu bara, dia itu memiliki istilahnya demand pada saat bulan-bulan tersebut. Jadi dalam bulan tersebut dia memiliki permintaan yang besar sehingga meningkatkan daripada kinerja perusahaan tersebut. Misal dia meningkatkan keuntungan dari perusahaan tersebut dari naiknya harga batu bara atau dari naiknya harga gas bumi seperti itu. Nah, itu cukup menguntungkan perusahaan. Nah, sedangkan kalau supply-nya banyak tapi demand-nya itu kurang, lah itu juga bisa menjadi permasalahan tersendiri sehingga harga sahamnya itu nggak bisa naik. Nah, karena apa? Ya karena itu tadi perusahaan kan bergantung dari operating profit sama net profit seperti itu. Kalau kita membicarakan fundamental ya. Nah, kemudian dari analisis fundamental seperti yang saya sebut tadi itu ada tiga fase. Kalau saya mengatakan 3 fase itu dalam arti di sini kita bisa melihat dari sisi perusahaan, fase perusahaan itu seperti apa, manajemennya seperti apa, kemudian aksi korporasinya itu seperti apa, rasio keuangannya itu seperti apa. Nah, ini dari fase perusahaannya, siklus perusahaannya itu seperti apa. Kemudian di sini ada fase dari industri atau siklus industrinya itu seperti apa. Nah, kita perlu juga mempelajari dari sektor industri. Semisal pada saat COVID, industri yang paling diuntungkan adalah industri alat-alat medis dan juga rumah sakit atau kesehatan. Nah, biasanya industri ini akan terdorong harganya. Nah, itu yang disebut sentimen pasar atau yang kita sebut sebagai faktor K atau faktor katalis. Nah, kemudian ada juga kompetitor. Jadi kompetitor ini juga sangat berpengaruh. Nah, misal kita lihat perusahaan tambang. Nah, sama-sama ada banyak perusahaan tambang, tapi kenapa yang pergerakan harganya itu kencang itu hanya beberapa saja, tidak semua. Ada yang kencang, ada yang tidak lah. Itu karena industrinya tadi. Seperti itu. Mungkin perusahaan satu ini batu bara di Indonesia harganya tidak bisa naik, tapi kenapa di luar ketika harga batu bara naik, di saham luar itu naik. Nah, itu bisa jadi karena itu tadi mungkin dari faktor di Indonesia itu kompetisinya terlalu banyak seperti itu. Kalau di luar mungkin kompetisinya nggak terlalu banyak di industri tersebut atau di sektor tersebut sehingga menyebabkan perusahaan tersebut tidak berebut pangsa pasar seperti itu. Nah, itu juga bisa jadi faktor penentu. Nah, kemudian dari kebijakan pemerintah ini juga bisa menjadi pengaruh juga ya, karena kebijakan pemerintah itu sangat berpengaruh dari sisi industri. Jadi industri ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Nah, misal dari kebijakan rokok yang paling nampak itu kebijakan rokok. Nah, rokok ini kan jika pita cukai itu dinaikkan, nah maka yang terjadi akan menurunkan atau menggerus daripada net profit perusahaan. Jadi perusahaan itu mendapatkan profit, dari profitnya dia itu dipotong pajak dan lain-lain. Nah, kalau dia tidak menaikkan harga rokok, itu dia akan menggerus daripada net profitnya. Nah, ini yang juga akan memperberat daripada konsumen sehingga penjualan akan menurun. Nah, ini dampak dari kebijakan pemerintah yang kita sebut dari fase industri ini. Nah, kemudian kalau dari fase ekonomi makro, ini ada yang namanya siklus bisnis. Jadi siklus bisnis itu seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa perusahaan-perusahaan mall, saham-saham mall itu biasanya harganya bergerak di hari-hari seperti itu. Misal di hari raya atau di tahun ajaran baru dan lain-lain. Karena memang kecenderungan orang itu untuk berbelanja lebih
tinggi pada saat itu. Nah, itu yang disebut siklus bisnis. Kemudian nilai tukar. Nilai tukar ini juga berpengaruh. Jadi misal ada perusahaan yang membeli barang-barang itu impor. Jadi dia membeli barang-barang menggunakan mata uang dolar. Nah, ketika dia membeli dari luar, kemudian dolar menguat dan rupiah melemah. Nah, itu juga bisa menggerus daripada aset perusahaan tersebut. Nah, karena faktor ekonomi makro ini tadi, karena faktor nilai tukar, makanya kita harus mengetahui perusahaan tersebut kira-kira menggunakan asetnya itu untuk membeli bahan baku itu dia menggunakan mata uang dolar atau mata uang lokal rupiah. Nah, kalaupun mata uang rupiah ini menguat dan dia membeli di memberi bahan baku ini dengan menggunakan dolar, maka dia akan mengalami keuntungan. Sama halnya ketika batu bara naik, harga batu bara naik. Nah, perusahaan-perusahaan batu bara yang menjual batu baranya ke luar negeri, pasti mereka akan menjual dengan mata uang asing, dengan US dollar. Nah, ketika mereka menjual dengan US dollar, maka nilai tukar ini sangat menguntungkan. Karena perusahaan kan mengkonversi nilai mata uangnya dari penjualan dolar tadi menjadi rupiah, sehingga dengan kenaikan harganya ini sangat mempengaruhi keuntungan perusahaan seperti itu. Nah, kemudian dari sisi kebijakan pemerintah ini juga berpengaruh. Misal pembangunan infrastruktur, kemudian pembuatan kebijakan ataupun undang-undang dan lain-lain ini juga sangat berpengaruh. Seperti itu. Misal yang sangat berpengaruh itu adalah kebijakan untuk menyetop ekspor daripada biji besi ataupun mineral yang belum diolah. Jadi rare ore itu mineral-mineral dari logam-logam seperti timah, kemudian yang biasa digunakan untuk baterai itu ya. Nah, itu biasanya dulu kita mengekspor itu dalam bentuk mentah, jadi masih dalam batuan-batuan rare ore. Nah, itu kita ekspor. Nah, padahal rare ore itu kalau diolah dia bisa menghasilkan banyak ini ya, hasil atau kandungan mineral yang lain seperti itu. Dari dalam satu rare ore itu ada banyak kandungan, misal ada timah, kemudian ada copper. Nah, sama seperti halnya di Freeport. Nah, Freeport itu kan izinnya dia menggunakan izin tambang tambang copper atau tembaga. Nah, tapi pada kenyataannya ketika kita mengolah rare ore yang mereka tambang, betul rare ore itu kandungannya lebih banyak lebih banyak tembaga. Jadi lebih banyak coppernya. Nah, akan tetapi ketika diekstrak ternyata dia itu memiliki kandungan emas. Nah, hal-hal semacam ini yang kalau tidak diatur oleh kebijakan pemerintah, ini akan merugikan daripada perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Biasanya perusahaan yang listing itu antara lain Antam dan lain-lain, itu sangat berpengaruh. Kalau kita membicarakan biji besi dan lain-lain itu ya. Misal kalau kita membicarakan timah ya TINS seperti itu. Kalau membicarakan kebijakan terkait batu bara ya berarti perusahaan-perusahaan batu bara seperti Adaro, PDBA dan lain-lain. Seperti itu. Nah, kemudian dari analisis fundamental, cara kita untuk mengetahui suatu saham itu layak dibeli atau tidak, kita menggunakan ada dua analisis untuk screening. Nah, yang biasa saya gunakan itu dua-duanya. Nah, tapi nanti silakan teman-teman kombinasikan atau cari sendiri gaya teman-teman untuk melakukan screening. Entah teman-teman menggunakan screening top down analysis. Top down analysis itu artinya teman-teman melihat dulu kondisi ekonomi makro seperti apa, kemudian teman-teman melihat industrinya yang sekiranya industri ini berpotensi diuntungkan dari kondisi ekonomi makro itu apa. Nah, kemudian setelah industri ini teman-teman menemukan industri yang tepat, baru teman-teman mencari perusahaan yang sehat atau yang kinerjanya terbaik di antara
perusahaan-perusahaan tadi dan harganya masih murah. Itu yang penting. Nah, itu bisa untuk top down analisis. Tapi kalau untuk bottom up analisis, jadi teman-teman utamanya nggak perlu mikir ekonomi makro. Yang diutamakan adalah perusahaan. Teman-teman fokus cari perusahaan yang harganya murah dan kinerjanya bagus. Baru naik ke industrinya seperti apa. Kemudian baru ke ekonomi makronya seperti apa. Tapi yang utama, yang awal dulu adalah yang utama. Kita menentukan langkah kita awal itu yang utama. Makanya disebut bottom up analisis karena berawal dari bawah, yaitu perusahaan. Nah, kalau top down analisis ini biasanya kita memperhitungkan ekonomi makro dulu, baru kita turun ke bawah. Nah, saya biasanya menggunakan kedua ini. Kalau saya menggunakan bottom up analisis, biasanya saya kombinasikan dengan melihat fundamentalnya, terutama untuk saham-saham yang saya hold lama. Nah, ini biasanya saya lihat berdasarkan bottom up analisis. Tapi kalau untuk saham-saham hold yang tidak terlalu lama, biasanya saya menggunakan top down analisis. Nah, ini perbedaannya di sini, teman-teman. Oke. Kemudian kita lanjut di analisis fundamental. Nah, di sini ada yang beberapa rasio, mungkin di di SPM 2 SPM level 2 itu sudah pernah dibahas ya, terkait price earning ratio dan lain-lain. Nah, ini akan kita sedikit kita ulik lagi. Jadi dalam analisis fundamental itu yang penting kita lihat rasio-rasio yang kita lihat itu antara lain untuk melihat perusahaan bagus atau tidak. Yang pertama, price earning ratio. Jadi kita bisa melihat seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal yang dipakai untuk membeli saham. Nah, rekomendasi PER di bawah 10. Kenapa kok PER di bawah 10? Artinya kita membutuhkan waktu kurang dari 10 tahun seperti itu untuk mengembalikan modal yang kita beli. Kemudian untuk price to book value, nah, seberapa murah harga pasar dibandingkan nilai yang sebenarnya atau nilai bukunya. Nah, rekomendasi adalah PBV di bawah 2. Jadi kalau di bawah 2 artinya harganya masih murah. Nah, tapi kalau saya rekomendasi lebih baik di bawah 1. Karena kalau di bawah 1 sangat murah. Dan dia akan kembali ke harga wajarnya. Seperti itu. Nah, kemudian dividend yield. Dividend yield ini bagi teman-teman yang berniat untuk investasi. Nah, investasi hold lama, terus menginginkan perusahaan yang bisa sebagai passive income. Nah, ini teman-teman bisa melihat perusahaan yang konsisten menghasilkan laba bersih dan membagikan saham keuntungannya. Nah, itu masuk ke dividend payout ratio. Gitu. Jadi kita harus lihat perusahaan mana yang konsisten menghasilkan laba bersih. Itu kita lihat dari dividend yield. Kemudian dividend payout ratio itu untuk melihat seberapa besar keuntungan yang dibagikan ke pemegang saham. Nah, sebaiknya dividend payout ratio ini jangan sampai di atas 100 di atas 50, jangan sampai. Karena kalau di atas 50 itu ada kemungkinan dia dividend trap. Jadi dividend trap itu artinya ketika kita mendapat dividen dengan nilai Rp200, nah maka sahamnya akan turun lebih dari Rp200 atau lebih dari dividen yang dibagikan. Nah, itu perlu kita waspadai. Ini dulu pernah terjadi di saham kalau nggak salah MPMX. Nah, nanti kita coba lihat ya MPMX itu seperti apa. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ada juga untuk rasio lain, yaitu return on equity, yaitu seberapa efisien perusahaan menghasilkan laba bersih dari modal sendiri. Nah, rekomendasi ROE itu lebih dari 15%. Kemudian yang paling penting itu adalah net profit margin. Seberapa besar laba bersih dibandingkan dengan total pendapatan kotor. Nah, rekomendasi adalah NPM di atas 10%. Artinya perusahaan tersebut dapat menghasilkan laba bersih dari pendapatan kotor itu sebesar
di atas 10%, itu perusahaan yang bagus. Kemudian ada juga debt to equity ratio atau DER. Nah, ini adalah rasio yang membicarakan terkait berapa besar hutang perusahaan dibanding modalnya sendiri. Nah, rekomendasi DER di bawah 1. Kenapa kok di bawah 1? Ya tujuannya kalau DER 1 artinya dia 100%, hutangnya 100% dari modal. Artinya misal dia punya modal 1 miliar, berarti hutangnya 1 miliar juga, seperti itu. Nah, kita cari yang rekomendasi DER-nya di bawah 1, artinya perusahaan tersebut tidak punya hutang banyak, sehingga ketika terjadi likuiditas atau misal perusahaannya bangkrut, nah perusahaan tersebut dapat membayar melikuidasi asetnya, sehingga kita bisa mendapat kembalian dari likuiditas tadi. Seperti itu. Jangan sampai kita membeli saham yang DER-nya terlalu tinggi. Nah, ini biasanya memiliki resiko gagal bayar yang tinggi. Nah, ketika gagal bayar tinggi, perusahaan tersebut bangkrut. Nah, ini ketika perusahaan dilikuidasi, kita biasanya nggak dapat kembalian. Artinya ketika kita investasi ya 100% uang kita nggak balik, alias hangus, seperti itu. Nah, ini yang perlu kita ketahui ya. Ini manajemen resikonya ada di DER. Nah, kemudian kita lanjut ke analisis teknikal. Jadi mengapa kok kita memerlukan analisis teknikal? Jadi metode analisis yang digunakan untuk memprediksi pergerakan harga suatu instrumen keuangan, dalam hal ini surat berharga atau efek, di masa yang akan datang berdasarkan data masa lalu, terutama pergerakan harga dan volume. Nah, analisis teknikal itu dapat menggunakan berbagai indikator sebagai dasar penilaian. Misal untuk pergerakan harga digunakan beberapa indikator seperti indeks kekuatan relatif atau Relative Strength Index atau RSI. Kemudian kita bisa menggunakan indeks pergerakan rata-rata atau moving average, atau kita bisa menggunakan regresi dan juga siklus. Nah, selain menggunakan indikator, analisis teknikal juga dapat menerapkan cara klasik sebagai dasar penilaian, yaitu dengan menganalisis pola grafik. Nah, grafik adalah instrumen utama yang digunakan oleh para analis teknikal karena di dalamnya telah terdapat informasi mengenai berbagai macam variabel yang diyakini dapat mempengaruhi pergerakan harga instrumen keuangan tersebut di masa yang akan datang. Berdasarkan rekaman data masa lalu, grafik dapat menampilkan setiap perubahan harga pada saat terjadi perubahan pada jumlah permintaan dan penawaran terhadap suatu instrumen keuangan tersebut. Nah, jadi bisa kita garis bawahi, analisis teknikal itu lebih menekankan kepada pembacaan pola daripada kekuatan supply and demand. Nah, jadi permintaan dan penawaran. Nah, kalau kita lihat dari chart grafiknya itu lebih kuat permintaan, nah, biasanya saham tersebut akan mengalami kenaikan. Tapi kalau lebih kuat penawaran, biasanya saham tersebut akan turun. Seperti itu. Nah, ini adalah candlestick yang biasa kita analisa. Jadi kita harus memahami ya bentuk dari candlestick. Nah, kalau kita lihat seperti ini adalah bentuknya seperti ini. Nah, kalau harganya bearish atau biasanya di candlestick warnanya merah, harga open itu ada di atas, kemudian harga penutupan itu di bawah. Biasanya seperti itu. Walaupun bentuknya sama, tapi warna yang membedakan itu akan mempengaruhi harga pembukaan dan penutupan. Ini yang membuat bentuk daripada candlestick. Kemudian ada harga low, harga terendah, dan harga high atau harga tertinggi pada hari itu. Nah, kemudian kalau candlestick itu berbentuk bullish atau berwarna hijau biasanya, lah ini dia akan membentuk pola di mana harga open itu ada di bawahnya harga close. Nah, kalau seperti ini artinya permintaan itu lebih besar daripada penawaran, sehingga menyebabkan harganya naik. Tapi kalau ini penawaran lebih besar daripada permintaan, sehingga banyak orang yang menjual dan orang yang membeli sedikit, sehingga menyebabkan harganya turun. Seperti itu.
Nah, ini adalah bentuk candlestick. Nah, ini bisa teman-teman lihat, teman-teman udah nggak asing lagi ya. Nah, kemudian ada juga bentuk line chart. Nah, line chart ini biasanya hanya menampilkan garis yang menghubungkan penutupan harga saham pada periode tertentu. Nah, ini biasanya teman-teman bisa lihat di RTI. Nah, kalau teman-teman download aplikasi RTI, itu teman-teman bisa melihat ini ya, line chartnya ini. Biasanya tampilannya pakai line chart. Tapi kalau teman-teman membuka lewat RHB atau lewat TradingView, biasanya teman-teman bisa lihat candlestick seperti ini. Nah, kalau untuk bar chart dan volume, ini bar chart itu sama seperti candlestick, cuman bedanya dia nggak ada bodinya, jadi dia cuma gini doang. Nah, bar chart ini menggambarkan pergerakan harga dalam suatu periode tertentu. Nah, maksudnya ini artinya open, harga pembukaan. Kalau yang mengarah ke sini artinya close. Nah, kalau harganya seperti ini artinya ini opennya di atas, close-nya di bawah. Nah, ini sama, opennya di bawah, close-nya di atas. Ini harga high, ini harga low. Nah, ini harga low sama open, harga high-nya di atas ini, kemudian harga closing-nya di sini. Nah, jadi pembacaannya bar chart itu seperti itu. Nah, kemudian untuk volume itu adalah jumlah saham atau kontrak pada sebuah saham atau pada semua saham dalam satu bursa yang diperdagangkan dalam periode tertentu. Nah, volume ini sangat mempengaruhi. Karena apa? Karena kalau volumenya besar artinya yang memperdagangkan saham tersebut banyak. Atau bisa kita katakan saham tersebut ada yang menggerakkan, seperti itu. Yang menggerakkan siapa? Nah, kalau secara teori ekonomi yang menggerakkan adalah pasar. Tapi kalau secara teori analisis market, nah ini yang menggerakkan adalah pihak-pihak tertentu yang memiliki supply, seperti itu. Jadi mereka memiliki barang, mereka akan menggerakkan harganya. Jadi siapa yang menguasai barangnya, maka dia bisa menguasai pergerakannya. Sama kayak kita di pasar konvensional, tengkulak cabai itu bisa menguasai harga cabai di wilayahnya. Jadi misal salah satu tengkulak itu menguasai cabai di wilayah Kediri, dia bisa memonopoli harga cabai di Kediri. Makanya harga cabai itu di tiap daerah beda-beda. Jadi walaupun harga cabai nasional itu sekian, tapi kalau kita datang ke daerah harganya nggak sampai sekian. Bahkan di petani harganya murah. Di petani harga 18.000, tapi di pasar harga sudah 98.000. Nah, itu yang membuat harga itu dimainkan. Jadi volume ini untuk membaca pergerakan saham tersebut ada yang menggerakkan atau tidak, ataupun pasar itu antusias dengan saham tersebut atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian resisten dan support ini sering kita bahas ya. Jadi area-area beli yang kita sampaikan di analisa-analisa mingguan itu adalah area support, seperti itu. Area support ini kan sebenarnya area psikologis harga, di mana orang-orang yang mencapai harga tersebut akan memiliki optimisme untuk membeli lagi. Misal harganya turun, setelah turun panjang, pasti orang akan punya optimisme, wah ini harganya sudah mulai murah. Karena di masa lalu di harga sekian dia akan naik. Nah, ternyata betul di harga sekian dia naik lagi. Nah, itu yang disebut optimisme pasar. Makanya disebut zona support. Nah, kalau kita hanya mengandalkan support itu dalam bentuk garis, nah itu menurut saya kurang akurat. Makanya support itu sebaiknya bentuknya zona seperti ini, karena kita nggak tahu konsentrasi harga itu ada di mana. Makanya kita bentuk zona. Ketika dia sudah keluar dari zona, maka besar kemungkinan dia akan melanjutkan penurunan. Misal ini, di sini harusnya dia tertahan oleh zona ini, tapi pada kenyataannya dia tidak tertahan. Akhirnya dia turun lebih dalam lagi dan menyentuh zona di bawah. Kemudian ketika menyentuh zona di bawah, dia akan naik. Nah, kenaikan dan penurunan ini biasanya secara alami
dia akan membentuk 30% dari kenaikan dan penurunannya. Misal kayak ini ya, dia turun. Nah, dia turun dari sini ke sini, terus dia mantul lagi. Nah, ini biasanya pemantulannya ini 30% dari total penurunan. Nah, misal ini, dia atas ini, dia turun ke bawah. Nah, terus dia mantul di sini. Nah, ini pantulannya ini 30-50%-nya dari total penurunan ini. Nah, jadi seperti itu ya untuk melihat pergerakannya. Nah, sama halnya resisten. Resisten itu adalah area jual atau bisa kita bilang secara psikologis ketika di area tersebut harga cenderung turun. Makanya saya rekomendasi ketika dia menyentuh TP1 kita jual sebagian. Nah, kita jual sebagian tujuannya apa ya ini? Karena kita tahu di sini zona resisten. Maka kita amankan keuntungan kita. Kita amankan dulu keuntungan kita. Kalau harganya naik ya kita beli lagi nggak apa-apa. Tapi kalau harganya nggak naik ya alhamdulillah kita sudah dapat untungnya. Seperti itu, kita bisa sudah dapat untungnya. Jadi kita kalau trading kita jangan sampai terlalu tamak. Kita sudah untung nggak kita take profit, nggak kita jual, akhirnya keuntungan tadi jadi kerugian seperti itu. Nah, ini manajemen seperti ini yang perlu kita disiplinkan seperti itu. Karena kebanyakan orang itu jago dalam analisa, tapi dia tidak jago dalam eksekusi di market. Nah, market ini memang seperti itu, teman-teman. Kita harus disiplin terhadap diri kita sendiri. Jadi kalau kita disiplin, kita insya Allah bisa bertahan lama di industri ini, di industri pasar modal. Tapi kalau kita tidak disiplin, kita nggak lama kita akan bangkrut di sini. Nah, seperti itu. Jadi kita jangan sampai tamak. Kalau kita trading kita sesuaikan. Kalau kita niat investasi ya udah, selama perusahaan tersebut masih kinerjanya bagus ya udah biarin. Ya kalau bisa kita terus nambah terus seperti itu. Kalau mau untung di atas 100% kita harus investasi. Tapi kalau trading biasanya maksimal keuntungan itu 30% itu sudah maksimal untuk swing trade. Nah, kalau bisa untung lebih dari 30% ya itu alhamdulillah, anggap saja bonus seperti itu. Oke. Nah, ini seperti yang kita sebutkan tadi ya. Jadi support level, resistance level. Nah, kemudian ada yang disebut dengan overbought, kemudian oversold. Nah, overbought ini adalah kondisi ketika harga dinilai terlalu tinggi dan sebaliknya investor yang telah memiliki saham di bawah ini akan merealisasikan keuntungannya sama dengan support dan resisten tadi ya. Cuman bedanya di sini yang kita baca adalah volume atau kecenderungan dari harga atau dana yang masuk atau keluar seperti itu. Nah, oversold ini ada kebalikannya. Ketika harganya di bawah, dia muncul oversold. Nah, ini biasanya kondisinya harganya akan naik seperti itu karena dianggap terlalu murah. Nah, ini kita menganalisa menggunakan moving average. Nah, ini merupakan garis ini ya yang dibuat untuk membaca pergerakan rata-rata harian. Misal kita pasang average berapa, MA berapa. Nah, misal kita pasang MA 50, MA 200, MA 500. Nah, ketika harganya ini bersilangan seperti ini, biasanya dia punya kecenderungan untuk naik. Nah, biasanya yang paling atas ini adalah MA yang lebih kecil nilainya. Kita bisa lihat di sini merah 50 ya, berarti rata-rata 50 hari dengan rata-rata 200 hari. Kalau harganya yang rata-rata 200 hari itu di atas indikator 50 hari, artinya harga memiliki kecenderungan untuk turun dan ini terjadi penurunan dalam. Baru dia mulai naik lagi ketika terjadi penyilangan ini. Seperti itu. Nah, cuman kelemahan dari moving average ini adalah dia sinyalnya lambat. Jadi kalau di kondisi market yang volatile seperti saat ini, moving average ini nggak valid untuk kita gunakan, kurang valid. Makanya saya sudah jarang menggunakan moving average sejak 2020
akhir. Sampai sekarang saya sudah jarang menggunakan moving average. Karena apa? Karena moving average itu pergerakannya lambat, memberikan sinyal lambat. Nah, kalau lambat seperti ini sangat berbahaya buat kita. Seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nah, kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang sudah kita ini ya di kolom pendaftaran. Nah, pertanyaan pertama, apa saja saham yang potensial cuan untuk tahun ini? Nah, kita kembali lagi ke teori ya. Jadi di sini saya nggak akan memberikan rekomendasi yang pasti saham apa yang naik, saham apa yang naik. Nah, mungkin itu akan kita bahas di ini ya, analisa mingguan. Di analisa mingguan karena nanti kita akan membahas lengkap. Tapi kalau untuk saat ini saya hanya memberikan gambaran kepada teman-teman semua yang hadir pada sore hari ini supaya teman-teman itu bisa lebih mandiri dalam menganalisa. Nah, jadi yang mempengaruhi harga saham itu apa sih? Pertanyaannya kan seperti itu. Jadi Anda bertanya, nah saya jawab dengan pertanyaan lagi, yang mempengaruhi apa dan bagaimana teman-teman bisa mempersiapkannya. Nah, yang mempengaruhi harga saham itu ada dua, yaitu perusahaan dan dorongan pasar. Kalau perusahaan ini kinerjanya bagus, tapi nggak ada dorongan pasar alias nggak ada bandarnya alias nggak ada minat pasar yang menggerakkan ini atau nggak ada momentumnya, maka harganya juga nggak kemana-mana. Nah, ini banyak kasus perusahaan-perusahaan semacam ini. Dulu saham Prodia itu stagnan lama ya, tapi setelah COVID dia langsung kenaikannya luar biasa. Nah, ini bisa kita lihat di chart. Coba kita lihat chart ya. Nah, chartnya Prodia itu PRDA kodenya. Nah, ini Prodia. Nah, Prodia itu sebelum tahun 2020 harganya stagnan. Sebelum tahun 2020 ini ya, harganya stagnan dengan volume yang sangat kecil. Volumenya kecil sampai gak kelihatan ya. Bisa teman-teman bandingkan di 2021. Bisa teman-teman bandingkan di 2021 harganya seperti apa. Nah, kalau kita lihat PRDA ini harganya dari 2017 ke 2018 itu turun terus. Terus ini naik, sempat naik terus turun lagi dengan volume yang kecil. Artinya apa? Artinya di sini nggak ada momentum, nggak ada yang menggerakkan pasar, nggak ada bandarnya. Makanya harganya nggak gerak-gerak walaupun kinerjanya bagus. Kita coba lihat cek ya untuk financial reportnya. PRDA ini bagus, kinerjanya bagus ya, perusahaannya juga sehat. Nah, kita bisa lihat kan perusahaan ini sehat dari tahun ke tahun, sehat. Kita lihat di tahun belakang. Oke, tahun belakang yang kita amati dari net income dan operating profit ya. Yang utama itu, karena kenapa kok kita mengamati net income atau net profit dengan operating profit? Karena operating profit ini adalah tulang punggung dari perusahaan. Nah, jadi perusahaan itu bisa untung karena dari operasi bisnisnya. Misal dia di bisnis kesehatan, maka dari pelayanan kesehatan itu dia mendapatkan untung. Nah, itu yang disebut operating profit. Tapi kalau kita membicarakan net income ini artinya keseluruhan pendapatan, entah itu dari bisnisnya atau dari other income. Nah, other income ini macam-macam, bisa dari investasi atau mungkin dari merger atau mungkin dari right issue atau mungkin dari penjualan aset itu juga bisa. Nah, makanya kita harus jeli. Yang kita amati dua ini, operating profit sama net income. Yang sering saya gunakan itu. Jadi saya nggak terlalu banyak menggunakan indikator-indikator lainnya. Saya hanya menggunakan itu.
Nah, kita coba lihat PRDA. PRDA ini ya net income di bawah, operating profit ini. Di 1 2 3 4 5. Di ini ya kelima. Kita lihat dari tahun 2019 ini ya, datanya ada 2019. Nah, labanya itu terus meningkat ini. Meningkat 1 2 3 4 5. Nah, operating profitnya juga meningkat loh. Meningkat lah. Ini dia sempat menurun juga. Entah apa ini tahun 2020. Oh, ini karena Covid. Karena Covid dia menurun. Nah, ini. Dia di luar Covid. Net income sama operating profitnya meningkat terus. Artinya apa? Artinya perusahaan ini bagus kinerjanya. Nah, tapi kenapa kok harganya nggak naik-naik? Ya karena itu tadi, nggak ada yang menggerakkan, nggak ada sentimen pasar seperti itu. Nah, nggak ada dorongan pasar, ekonominya nggak mendukung, kemudian berita dunia juga nggak ada, mungkin faktor inflasinya juga nggak ada, sentimen pasar nggak ada. Nah, yang kita sebut sebagai bandar, itu sebenarnya ini, sentimen pasar ini. Nah, sentimen pasar ini yang menggerakkan. Nah, secara pertumbuhan, secara laba, ini bagus PRDA. Tapi ketika tidak ada dorongan pasar, maka harganya stagnan. Itu. Nah, mungkin ada teman-teman lihat perusahaan itu nggak jelas. Perusahaannya rugi terus, tapi kenapa kok naik harganya? Nah, itu karena ya itu tadi, ada dorongan pasar. Itu ada yang menggerakkan. Ini yang kita sebut sebagai sentimen. Ada bandarnya, ada kelompok trader yang menggerakkan. Itu yang disebut sentimen pasar. Jadi bagi teman-teman yang cuma mengandalkan fundamental, ya teman-teman harus sabar. Nunggu saham bertahun-tahun pasti naik kok, pasti naik. Nggak mungkin saham nggak naik. Selama fundamentalnya bagus, dia pasti naik. Tapi ya teman-teman harus sabar. Menunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun. Tapi cuannya bisa maksimal, bisa di atas 500% juga bisa, seperti itu. Nah, tapi teman-teman harus sabar kalau investasi dan harus rutin membeli saham. Ketika punya uang beli, ketika punya uang beli, seperti itu. Jangan sampai menunda-nunda. Misal saya lihat saham ini masih kemahalan, saya tunda bulan depan aja. Nah, kita nggak tahu bulan depan naik atau turun. Makanya ketika kita punya uang ya kita beli kalau kita niatnya investasi. Tapi kalau kita niatnya trading ya kita harus melihat pergerakan harganya. Terus sentimennya seperti apa. Terus hype dan momentum ini yang sangat pengaruh. Hype dan momentum ini ada di tengah-tengah. Karena apa? Karena dia bisa mempengaruhi kinerja perusahaan, bisa juga dipengaruhi dari dorongan pasar. Misal PRDA harganya naik setelah terjadi Covid. Nah, kita bisa lihat ini PRDA setelah Covid 2020. Nah, ini Maret dia terdampak Covid, dia harganya stagnan turun. Nah, setelah itu dia mulai naik di akhir 2020. Kenapa kok akhir 2020? Karena di akhir 2020 ini banyak orang yang mulai berpergian, artinya PPKM ataupun PSBB itu sudah mulai dilonggarkan di sini. Akhirnya orang butuh untuk swab test, kemudian rapid antigen seperti itu. Dan itu menjadi pendapatan utama dari PRDA. Nah, makanya PRDA mulai naik di sini harganya, dan di sini mulai naik drastis. Karena ini PPKM sudah mulai longgar dan lain-lain, dan ini naik drastis di Juli, sempat turun lagi. Nah, kenapa kok turun? Karena sempat ada pengetatan masalah PPKM. Karena ada gelombang kedua. Nah, ini yang kita sebut sebagai sentimen pasar. Seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat volumenya mulai ada tinggi. Oke. Kemudian dari pertanyaan tadi kita lanjutkan lagi, kalau kita membicarakan
Sentimen artinya kita membicarakan sektor apa yang tergerak. Nah, dari makroekonominya apa yang tergerak. Nah, kalau kita lihat di sini, transportasi, IDX Trans atau transportasi itu mengalami pelemahan atau weakening. Kalau kita lihat secara grafiknya ini ya. Nah, sektor ini mengalami penurunan, jadi kita harus menghindari sektor ini. Tapi tidak serta-merta semua sektor ini turun. Ada beberapa perusahaan yang tetap bergerak naik sahamnya. Nah, ini biasanya perusahaan yang bergerak naik itu biasanya dia ada yang goreng atau bisa kita katakan bandarnya sedang menggerakkan harganya atau memaintenance harga untuk tujuan tertentu. Kita nggak tahu tujuannya apa. Nah, di sini IDX Energi, perusahaan-perusahaan energi, tambang dan lain-lain, ini awalnya mengalami penurunan, kemudian dia naik lagi menjadi leading. Nah, ini harganya mulai naik. Kemudian kalau kita lihat basic, IDX Basic ini juga sudah mulai masuk dari improving masuk ke leading, artinya harganya mulai naik. Basic perusahaan-perusahaan yang memproduksi bahan-bahan untuk industri, bahan-bahan kimia dan lain-lain, ini mulai bergerak naik. Nah, ini bisa kita lihat salah satu perusahaannya itu namanya FPNI, Lotte Chemical Titan. Nah, jadi ini perusahaannya Lotte yang berfokus ke bahan-bahan kimia atau basic industri. Harganya naik kenceng kan ini. Nah, kalau seperti ini kita patut waspada karena apa? Karena ada gap di sini. Nah, gap ini bisa tertutup nanti. Harganya akan turun mengoreksi, kemudian dia baru melanjutkan trennya lagi. Nah, kita perlu waspada karena apa? Kenaikan ini di akhir tahun. Artinya kalau kenaikan di akhir tahun berarti perusahaan ini naik hanya untuk window dressing. Nah, ini yang kita sebut sebagai window dressing. Nah, kenapa kok naiknya akhir tahun? Kenapa kok enggak waktu awal bulan? Ya enggak lah. Kalau kondisi ekonominya seperti ini ya manajer investasi dan perusahaan rugi kalau menaikkan harganya di awal bulan. Karena seperti yang saya katakan, dunia ini lagi dalam ketidakpastian Omikron. Jadi dunia ini masih trauma dengan Omikron. Nah, ini kita bisa melihat kondisi makroekonominya ya. Nah, ini dia masih terjadi kenaikan inflasi untuk tahun depan. Kemudian untuk Omikron, sendiri, nah, kita dibayang-bayangi oleh gelombang ketiga. Nah, ini yang membuat manajer investasi, bandar lokal dan asing itu cenderung untuk hold atau mengalokasikan dananya dalam bentuk cash atau uang. Tujuannya apa? Ketika market koreksi, mereka punya uang banyak untuk membeli di harga bawah atau bisa kita katakan serok bawah. Nah, makanya kita perlu waspada selama Januari ini. Bisa jadi Januari ini ada kenaikan beberapa saham blue chip ataupun saham-saham lapis 3. Tapi setelah itu waspada. Kalau teman-teman lihat investasi, waspada, lebih baik kurangi porsi. Saya sudah mengurangi porsi di BBNI. Karena apa? Karena BBNI asingnya mulai keluar sedikit keluar dan sudah nggak ada inflow, tapi harganya masih tertahan. Artinya dia sedang distribusi di situ dan persiapan untuk serok bawah. Untuk BBNI saya sudah mulai mengurangi porsi dari kepemilikan saya 100%, sekarang saya tinggal pegang 50% di BBNI. Tujuannya apa kok saya pegang 50%? Yang pertama, saya mengurangi resiko. Jika terjadi penurunan, saya tidak mengalami kerugian yang dalam. Terus yang kedua, jika saham tersebut masih berpotensi untuk naik, saya bisa mendapatkan keuntungan dari saham tersebut. Nah, itu tujuannya, itu yang disebut sebagai money management. Ini yang seperti kita bahas di ini tadi ya. Nah, ini yang kita siapkan apa? Metode, kemudian mind, kemudian money. Nah, money ini bagaimana cara kita mengatur uang, terus kita punya uang atau tidak. Nah, ini yang perlu kita
atur juga. Jadi kita jangan cuma konsen ke metode. Kebanyakan orang di pasar modal itu konsennya ke metode, tapi mereka tidak mempersiapkan mind sama money-nya. Jadi ini yang membuat mereka nggak bisa bertahan lama di pasar modal. Dan saya juga sempat beberapa kali mengubah mindset saya. Jadi saya dulu adalah trader yang full menggunakan teknikal, terus menggunakan fundamental dan teknikal saja. Setelah itu saya mulai mengubah mindset saya menjadi melihat pergerakan market juga, melihat pergerakan asing. Terus sekarang saya ketika trading scalping untuk trading dalam hitungan menit, detik, itu saya sama sekali nggak menggunakan teknikal, nggak menggunakan fundamental dan lain-lain. Saya hanya fokus di bid offer, saya nggak pernah melihat chart. Nah itu yang kita sebut sebagai mind. Kita harus menyesuaikan mindnya seperti apa. Tapi teman-teman ada yang punya metode, harus lihat chart, harus lihat ini, ya itu namanya metode dan mind. Jadi setiap orang punya caranya sendiri-sendiri. Gak bisa teman-teman menggunakan cara yang sama seperti saya. Jadi teman-teman harus menemukan caranya sendiri-sendiri. Tapi yang jelas ketika saham tersebut bagus, teman-teman gak usah khawatir. Fundamentalnya bagus, teman-teman trading terus nyangkut mengalami kerugian. Nah teman-teman harus yakin, karena saham tersebut akan kembali. Entah kembalinya kapan, 1 tahun, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Tapi saham tersebut akan kembali ketika kita membelinya dalam keadaan berfundamental baik. Bisa jadi itu fase di mana kondisi ekonomi sedang tidak mendukung perusahaan tersebut untuk naik. Nah, bisa kita katakan ini ya, dorongan pasarnya nggak ada, makanya harganya turun. Atau mungkin bandarnya nggak ada. Ini yang kita sebut sebagai sentimen pasar. Tuh. Jadi yang utama potensial cuan itu semua potensial cuan, tapi yang paling utama kita harus melihat trennya. Trennya apa? Nah, kalau di sini jawaban saya adalah perusahaan-perusahaan energi, perusahaan-perusahaan basic industri, kemudian properti, sama ini ya non-cycle. Non-cycle ini perusahaan yang nggak terpengaruh oleh siklus. Nah kalau finance ini mengalami penurunan ya, dia di posisi pelemahan, makanya saya melepas BBNI. Dan saya nggak membeli saham-saham perbankan saya cuma BBNI. Itu. Nah untuk kasus Bevin, kenapa kok dia berbeda sendiri dari perbankan lain? Karena Bevin ini berafiliasi dengan Goto. Bevin ini berafiliasi dengan Goto sama dengan Bang Arto. Bang Arto atau Arto, Bang Jago. Nah itu juga berafiliasi dengan Goto, makanya dana asing yang masuk itu lumayan banyak. Itu yang kita sebut sebagai sentimen pasar tadi. Jadi di tengah perusahaan perbankan turun, ya ini momentumnya turun, tapi ada beberapa perusahaan yang tetap naik. Nah itu yang kita sebut sebagai tadi ya top bottom analysis dan lain-lain ini. Jadi nggak selalu ekonomi ini mempengaruhi perusahaan, tapi bisa jadi perusahaan ini memang bergerak karena dorongan sentimen itu sendiri dan dia tidak terpengaruh ekonomi. Karena naik turunnya harga saham itu dipengaruhi dari supply and demand atau banyak sedikitnya uang yang keluar atau masuk. Gitu. Oke, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara terbaik untuk hold di saham pilihan? Cara terbaiknya ya ini kita harus memahami ya perusahaan tersebut seperti apa. Yang utama kita harus lihat fundamentalnya bagus atau tidak. Nah kalau kita perusahaannya bagus, harganya turun, kita bisa yakin untuk hold lebih lama. Tapi kalau perusahaannya fundamentalnya jelek, harganya turun ya was-was aja. Kayak yang dialami salah satu teman kita yang namanya Bagus. Nah itu kan sering juga dia mengalami loss di saham-saham gorengan yang nggak jelas fundamentalnya. Nah itu biasanya kerugiannya dalam, bisa lebih dari 20%. Nah kemudian salah satu hal yang mempengaruhi juga adalah ini ya, kalau kita lihat di analisa mingguan. Nah ini sebenarnya teman-teman bisa menggunakan ini untuk acuan update. Ini adalah update fundamental teman-teman. Jadi saham-saham yang masuk di list ini adalah saham-saham terbaik
yang sudah saya analisa secara fundamental. Teman-teman beli ini sambil merem, itu untung. Dibiarkan 1 tahun aja udah untung. Misal kemarin yang beli JRPT bagus beli JRPT di bawah harga 500, di 480-an, dia untung sekarang. JRPT harganya naik. JRPT. Nah, JRPT naik harganya. Dia beli di harga ini 480-an. Harganya naik sekarang. Setelah TP1, kalau dia bisa TP1 ya alhamdulillah. TP1 sisakan sebagian, kemudian nunggu harganya naik atau enggak. Kalau naik ya biarkan naik. Jangan FOMO beli lagi. Kalau harganya turun ya kita tunggu di area belinya. Misal kalau di sini directionnya untuk JRPT nah, directionnya JRPT ini kan ada area ini ya, area belinya di harga ini 490, 476. Jadi kita jangan beli di luar ini. Kemudian kalau harga sudah nyentuh stop loss, artinya harganya melanjutkan penurunan yang lebih dalam karena area untuk terjaganya itu lebih dalam lagi. Nah, ini kan area 470-an, ini di sini ini area support. Kalau ini jebol biasanya ini nanti turun sampai ke 450-an. Ini makanya pas 470 kita lebih baik hindari aja stop loss-nya. Jadi seperti itu cara kita memilih saham yang bagus atau tidak. Oke, terus kemudian saya kasih penjelasan sedikit ya tentang ini tadi, saya lupa apa saja saham potensial di tahun ini. Jadi kita juga perlu ngecek juga fundamentalnya. Kita bisa lihat financial report. Ini di sini ada. Kita pakai ini ya RHB yang versi desktop. Itu kita bisa lihat ini di order ini. Nah, di sini ada banyak. Kita pilih yang financial report ini. Ini laporan keuangan, kita bisa melihat profil perusahaannya itu seperti apa. Itu. Kemudian kita bisa juga melihat kondisi marketnya seperti apa. Nah, ini kondisi marketnya itu seperti apa. Nah, ini untuk foreign activity. Ini untuk melihat pergerakan asing. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya. Arto ini sangat dipengaruhi oleh asing karena ini ada banyak dana masuk asing. Ada 1 triliun ini kalau nggak salah. 1 triliun dana yang masuk. Kemudian net volumenya ini juga tinggi. Nah, ini menandakan trennya kuat, dana yang masuk kuat. Arto. Kemudian ada Bevin, ini Bevin juga lumayan untuk saham yang termasuk ini ya. Bevin lapis 2 dengan dana sekian ini lumayan lah dibanding yang lain. Nih, ini bisa jadi acuan untuk teman-teman semua. Kalau untuk yang potensial di 2021 apa? Saya katakan saham-saham yang dipengaruhi oleh listingnya Goto. Jadi kalau kita di list kemarin ada Toba, kemudian Arto ini, kemudian ada Bevin, terus Asa, MLPL, itu yang paling dipengaruhi oleh di 2021 dipengaruhi oleh IPO-nya Goto. Karena dia ingin asetnya itu besar. Ketika prospektusnya keluar, makanya harga-harga sahamnya itu dinaikkan di awal tahun nanti. Tujuannya untuk meningkatkan aset dari perusahaan tersebut, bahwa ini asetnya meningkat. Nah, sebenarnya aset yang dimiliki adalah saham-saham.
Ini tadi. Kelihatannya perusahaannya asetnya besar. Itu adalah hasil dari tadi manipulasi harga saham, aset-aset atau hasil investasinya. Seperti itu untuk foreign, dan kita harus menarik waktunya untuk foreign. Misal kita untuk swing, kita nariknya harus 1 bulan minimal ya, 1 bulan. Oke, saya kasih kesempatan 2 pertanyaan sebelum saya tutup, silakan. Ada yang bertanya? Silakan tanyakan di luar pertanyaan list tadi. Apa tidak ada pertanyaan? Oh ya, sama ini. Kalau kita melihat ini ya, melihat berita. Jadi berita itu nggak semua kita telan mentah-mentah. Jadi berita itu harus kita saring juga. Nah, misal ini. Harga rumah kembali normal, cenderung meningkat tahun 2022. Nah, ini kita harus cross check. Biasanya yang berpengaruh ini adalah perusahaan properti, kontraktor, kemudian perbankan yang berhubungan dengan KPR, ini biasanya meningkat. Kita coba cek harganya BTN. JRPT ini terpengaruh ya, karena dia properti, makanya dia terpengaruh dengan sentimen itu tadi. Kemudian BBTN, coba lihat. Nah, BBTN malah nggak naik, malah turun. Kemudian kita cek juga di sentimen ini tadi. Asingnya juga nggak ada yang beli BBTN. Nah, BBTN nggak ada ya. Nah, yang ada malah BRIS. BBTN nggak ada. Oke, artinya BBTN nggak diminati. Nah, JRPT ada apa enggak? Coba kita lihat. JRPT biasanya dibandari lokal. Jadi asing jarang yang membeli JRPT. JRPT enggak ada ya. JRPT lokal, makanya naik. Nah, kita coba lihat di sini kira-kira apa perusahaan properti yang ada. Ini ada BEPS. BEPS ini Berkah Beton Sedaya. Jadi dia perusahaan kayak perusahaan beton seperti itu. Nah, ini dia mendapat keuntungan karena apa? Karena kalau harga properti normal, artinya kemampuan daya beli konsumen itu sudah mulai meningkat. Itu makanya dia naik dan diakumulasi asing. Kemudian depo bangunan. Ini juga banyak inflow. Berpeluang juga untuk naik ini. Terus MMLP. Nah, ini juga ada inflow asing. Mega Manunggal Property bisa juga jadi incaran nanti teman-teman untuk investasi. Ya, mungkin itu aja.